Menggunakan Divine Sense-nya, Yang Kai dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak bisa dilihatnya dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. 10 gua iblis terhubung satu sama lain dengan pagoda iblis sebagai fondasinya, memungkinkan pasukan ras iblis dengan cepat melakukan perjalanan bola-bali di antara mereka. Selain itu, 10 pagoda iblis ini tampaknya terhubung erat satu sama lain. Jika seseorang ingin menghancurkan salah satu dari dimen pagoda ini, mereka harus menghancurkan 10 dari mereka pada saat yang sama untuk mendapatkan kesempatan. Meskipun pagoda iblis ini tinggi, tidak diketahui bagaimana mereka dibangun dan sangat kokoh. Tidak heran bahkan kedua tetua ras naga tidak berdaya melawan mereka. Meskipun kekuatan dari dua tetua ras naga telah sangat meningkat, jika mereka diizinkan untuk menyerang dengan bebas, mereka mungkin dapat menghancurkan pagoda iblis. Tetapi Saint Demon tidak mati. Begitu Zuyan dan Fuzun melakukan ini, mereka akan segera bergegas menyelamatkan mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, Yang Kai segera menemukan bahwa tidak hanya ada 10 pagoda iblis yang terhubung satu sama lain, tetapi ada juga aura lainnya. Menghitung mereka dengan hati-hati, ada 108 dari mereka. Yang Kai tiba-tiba teringat 108 gua iblis di Star Boundary. Saat itu, 108 gua iblis telah muncul di Star Boundary. Tetapi selain 10 gua iblis itu, 98 gua iblis yang tersisa telah dimusnahkan oleh tentara Star Boundary atau ditinggalkan. Namun, gua iblis dan tanah iblis yang terkorosi masih dipertahankan, dan hukum Star Boundary dunia tidak dapat memperbaikinya. Jumlah ini telah menyebabkan banyak master dari Star Boundary diam-diam waspada. Lagi pula, nomor 108 sama dengan jumlah batang surgawi, membuatnya tampak seperti ras iblis memiliki semacam skema di lengan baju mereka. Sekarang sepertinya memang ada skema. Sekarang, ras iblis telah menggunakan semacam metode yang tidak diketahui untuk menggunakan 108 gua iblis ini sebagai dasar dari arai roh mereka untuk secara diam-diam meletakkan arai besar yang menakjubkan yang dapat menelan seluruh Star Boundary. Langkah ini telah diatur oleh Demon Rache ketika Perang Kedua Dunia pecah, dan itu baru diaktifkan hari ini. Menurut pengamatan Yang Kai, 108 gua iblis di Star Boundary berkembang pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Setiap saat, petak besar tanah Star Boundary akan diubah menjadi tanah iblis dan spiritualitas akan hilang. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipahami oleh Yang Kai adalah bahwa karena dasar dari arai besar ini telah ditetapkan beberapa tahun yang lalu, mengapa Demon Rache menunggu sampai hari ini untuk mengaktifkannya? Apa sebenarnya yang hilang yang menyebabkan Demon Rache bertahan selama bertahun-tahun? Saat Divine Sense Yang Kai menyelidiki lebih jauh, dia tiba-tiba melihat pemandangan mengejutkan melintas di benaknya sebelum dengan cepat menghilang. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya dipenuhi kejutan. Sialan. Menjangkau dengan tangannya, Yang Kai meraih Azure Dragon Spear dan tanpa peringatan apapun, dia terbang langsung menuju Demon Pagoda yang menjulang tinggi. Half Saint ras iblis di sekitarnya terkejut. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan Yang Kai untuk bertindak begitu kejam. Ketika dia bertindak, Bone Demon Half Saint berteriak, "Hentikan dia!" Begitu dia selesai berbicara, Half Saint semuanya menyerang secara bersamaan, mengirimkan banyak artefak iblis dan teknik rahasia ke arah Yang Kai. Meskipun sosok Yang Kai sebesar gunung kecil, anehnya dia gesit dan menghindari beberapa serangan menakutkan dalam sekejap, tiba di depan pagoda iblis dalam sekejap mata. Di bawah tatapan kaget dari beberapa Half Saint, Yang Kai mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam tombaknya dan menusukkannya ke depan. Di ujung tombak, bola hitam raksasa dengan radius lebih dari selusin meter muncul. Di dalam bola hitam ini, hukum luar angkasa sangat keras dan kacau, seolah-olah itu adalah celah dalam kehampaan. Ledakan. Pagoda iblis yang menjulang tinggi bergetar hebat saat bola hitam dengan cepat menyusut, menyebabkan dunia runtuh di sekitarnya. Retakan, retakan, pagoda iblis mengeluarkan suara yang menakutkan. Serangan sengit mendarat di bahu Yang Kai. Dan dengan kekuatan besar, tubuh besar Yang Kai terbang keluar. Matanya masih melebar saat dia menatap gerakan Demon Pagoda. Bola hitam besar itu tiba-tiba menyusut menjadi titik hitam kecil dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, sebuah lubang bundar besar muncul di mana pagoda iblis telah dipukul, hampir memotongnya menjadi dua. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, pagoda iblis menjadi sangat tidak stabil dan bergoyang beberapa kali sebelum miring ke tanah dengan suara berderit. Half Saint semuanya terkejut, tubuh dan pikiran mereka gemetar. Tak satu pun dari mereka yang mengira serangan Yang Kai begitu sengit, menyebabkan pagoda iblis mengalami perubahan drastis. Pagoda iblis adalah kunci dari rencana ras iblis saat ini. Jika pagoda iblis dihancurkan, bagaimana mungkin para Saint Demon menyelamatkan mereka? Alis Yang Kai berkerut saat dia melihat pagoda iblis jatuh.
Tetapi dia tidak merasakan kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun kekuatannya saat ini kuat, itu hanya sebanding dengan Half Saint. Serangan tombak bertenaga penuhnya memang menunjukkan 120% dari kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindari serangan musuh. Tapi bisakah serangan seperti itu benar-benar menghancurkan pagoda iblis? Menurut apa yang dia ketahui, bukan karena kedua tetua klan naga tidak pernah berpikir untuk menyerang pagoda iblis. Tetapi bahkan jika kedua tetua agung bergabung, mereka tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu dalam waktu singkat. Titik. Yang Kai jelas bukan tandingan Zuyan dan Fuzun. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana dia bisa? Namun, pagoda iblis memang diambang kehancuran. Dan di bawah pengawasannya, itu hanya bertahan selama selusin napas sebelum runtuh. Bumi bergetar dan debu beterbangan kemana-mana. Tangan dan kaki Half Saint menjadi dingin. Wajah mereka sepucat kertas. Di sisi lain, Yang Kai menutup matanya dan menyebarkan Divine Sense-nya. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dengan dingin. Perluasan gua iblis tidak berhenti karena kehancuran pagoda iblis. 108 gua iblis masih saling terkait erat tanpa perubahan apapun. Sekarang, tampaknya setelah formasi besar Demon Rache diaktifkan, keberadaan Demon Pagoda tidak lagi menjadi masalah. Tidak heran dia mampu menghancurkan Demon Pagoda dengan satu pukulan. Itu bukan karena dia lebih kuat dari dua tetua klan naga, melainkan karena pagoda iblis itu sendiri tidak perlu ada. Semua pion ras iblis telah diletakkan. Selama mereka menunggu tanah iblis meluas dan menelan Star Boundary, Star Boundary akan menjadi surga ras iblis dan menjadi wilayah iblis kedua. Adapun Star Boundary, itu akan segera mengikuti jejak dunia tiada tanding. Membiarkan batuk ringan, dia batuk seteguk darah. Setelah menderita serangan Half Saint, bahkan dengan tubuh naga yang panjangnya 100 zang, dia masih merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Half Saint yang berwajah pucat sepertinya telah menemukan sesuatu dan mulai berkomunikasi satu sama lain dengan Divine Sense mereka. Wajah pucat mereka secara bertahap mendapatkan kembali warna mereka saat mereka menatap Yang Kai dengan ekspresi mengejek. Yang Kai menatap mereka dengan dingin, mencengkeram Azure Dragon Spear-nya dengan erat, dan berbalik untuk pergi. Sekarang setelah tujuannya tercapai, dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia mungkin tidak takut pada Half Saint. Tetapi jika dia bertarung 1 lawan banyak, kekuatannya tidak akan cukup. Kembali ke Istana Surga Tinggi dengan tergesa-gesa, dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya dan malah langsung pergi ke aula pertemuan. Di depan aula, sosok yang dikenalnya sedang menunggu. Yang Kai melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Tuan Jenderal Pasukan. Kudengar kau pergi untuk menyelidiki situasi di Gua Iblis. Apakah kamu menemukan sesuatu? Li Wuyi bertanya dengan cemas. Dia juga telah menerima laporan dari Hua Qingxi. Itulah sebabnya dia bergegas ke sini. Jika ada orang di Star Boundary yang bisa mendapatkan informasi paling akurat dari ras iblis, itu tidak lain adalah Yang Kai. Merasa cemas, dia tidak punya mood untuk menunggu jawaban dan hanya datang untuk bertanya. Sedikit, mari kita bicara di dalam. Jawab Yang Kai sebelum memasuki aula bersama Li Wuyi. Di dalam aula utama, setelah menerima instruksinya, Hua Qingxi telah memanggil semua petinggi tentara dan menyajikan teh untuk mereka sambil menunggu Yang Kai kembali. Namun, pada titik kritis kelangsungan hidup Star Boundary ini, siapa yang mau minum teh? Mereka semua melihat keluar dengan cemas. Dan ketika mereka melihat Yang Kai muncul, mereka semua berdiri. Tuan Istana, apakah kamu terluka? Hua Qingxi memperhatikan jejak darah di sudut mulut Yang Kai dan kulitnya yang agak pucat. Tidak apa-apa, Yang Kai melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang duduk sebelum menjelaskan semua yang telah dia pelajari dari perjalanan ini. Di dalam aula, ekspresi semua orang menjadi jelek setelah mendengar ini. Komandan Tentara Wu Yin, Fu Renji, menggertakkan giginya dan berkata, aku tahu ada yang salah dengan 108 gua iblis itu. Tapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Demon Rache benar-benar memainkan pertandingan besar. Melahap Star Boundary. Mereka benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Seseorang dengan dingin mendengus. Aku hanya tidak tahu apakah mereka bisa memakannya. Komandan Tentara Yi Wu Sentusing mencibir. Apakah mereka benar-benar berpikir tentara Star Boundary-ku hanyalah hiasan? Komandan Tentara Jia Hai Pan Gengnian mengerutkan kening dan berkata, sekarang tanah iblis berkembang. Jika kita tidak menghentikannya, saya khawatir Star Boundary akan benar-benar jatuh. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki tentara Star Boundary, tidak peduli seberapa kuat mereka, itu tidak akan berguna. Petik 2. Sentusing menoleh untuk menatapnya. Tuan Pan,
Mengapa kamu harus meningkatkan moral orang lain dan menurunkan moral kamu sendiri? Pan Gengnian berkata dengan ringan. Itu hanya kebenaran. Tepat ketika Shen Tuxing hendak mengatakan sesuatu, Yang Kai membuka mulutnya dan berkata, meskipun aku benci mengakuinya, Demon Rache memang memiliki modal untuk memakan Star Boundary. Semua orang menatapnya. Yang Kai berdiri, menyapukan pandangannya ke kerumunan, dan bertanya, apakah ada yang pernah mendengar tentang Great Demon God? Great Demon God? Apa itu? Seorang master ras iblis mana yang begitu berani menggunakan gelar seperti itu? Sekelompok Kaisar Sudo dan komandan pasukan berseru kaget. Jelas belum pernah mendengar tentang Great Demon God sebelumnya. Bahkan Li Wuyi menatap Yang Kai dengan heran. Jelas tidak pernah mendengarnya. Tidak dapat dikatakan bahwa Kaisar Sudo dari Star Boundary tidak tahu apa-apa dan tidak berpengalaman. Jika Yang Kai tidak memasuki dunia mimpi 1000 ilusi secara kebetulan dan menelusuri kembali ke zaman kuno, dia mungkin tidak akan tahu tentang Great Demon God. Keberadaan ini adalah hal yang tabu bahkan di wilayah iblis. Ketika dia pertama kali memasuki wilayah iblis, Yang Kai ingin mendapatkan beberapa informasi tentang Great Demon God dari Yuru Meng. Tetapi dia segera menghentikannya dan menghindarinya seperti ular. Dari kelihatannya, Yuru Meng seharusnya tahu sedikit tentang Great Demon God. Bagaimanapun, dia adalah seorang Demon Saint, dan pada tingkat kekuatannya, dia dapat mempelajari beberapa rahasia yang tidak dimiliki orang lain. Namun, dia pasti tidak tahu banyak. Kalau tidak dia tidak akan memperingatkan Yang Kai. Awalnya, mereka sedang mendiskusikan krisis yang dihadapi Star Boundary. Tetapi Yang Kai tiba-tiba mengangkat Great Demon God. Semua orang bingung. Tetapi mereka tidak terburu-buru untuk menanyakan apapun. Karena Yang Kai telah menyebutkannya saat ini. Great Demon God pasti terkait dengan situasi saat ini. Tepat ketika dia hendak meminta Yang Kai untuk menjelaskan kepadanya siapa Great Demon God ini, Yang Kai tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, wilayah iblis tidak disebut wilayah iblis. Itu disebut dunia yang tak ada tandingannya. Titik, orang-orang yang tinggal di sana bukanlah ras iblis. Tetapi dunia tanpa tandingan, yang mirip dengan Star Boundary-ku, diperintah oleh ras manusia. Dunia tanpa tanding sangat luas dan memiliki langit dan bumi yang megah. Itu tidak kalah dengan Star Boundary dengan cara apapun. Dan bahkan ada beberapa tempat di mana itu lebih unggul. Namun, suatu hari, seorang tamu tak diundang datang ke dunia tanpa tanding. Nama orang ini adalah Mo Seng. Mo Seng bertarung dengan musuhnya dan menderita luka berat. Bersembunyi di dunia tanpa tanding untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menyerap vitalitas roh dunia tanpa tanding. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, roh dunia tanpa tanding kehilangan semua vitalitasnya. Dan seluruh dunia terkontaminasi oleh atribut iblis, berubah menjadi tanah iblis dan menjadi wilayah iblis. Makhluk hidup yang tinggal di dunia tanpa tanding juga berangsur-angsur berubah menjadi iblis dan terus ada sampai sekarang. Mo Seng adalah Great Demon God. Namun, saat Mo Seng menyembuhkan lukanya, master kuat lainnya memasuki wilayah iblis. Keduanya terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi, menyebabkan wilayah iblis runtuh dan berubah menjadi benua yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Mo Seng hancur, dan orang yang melawannya juga terbunuh. Saat ini, Demon Rache telah menginvasi Star Boundary hanya untuk melahap vitalitas roh Star Boundary dan memberi Mo Seng kesempatan untuk bangkit dari kematian. Jika ras iblis berhasil, Star Boundary akan menjadi dunia tanpa tanding kedua dan menjadi seperti wilayah iblis. Suara keras bergema di seluruh aula, membuat kelompok master tercengang. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Bagaimana Yang Kai tahu tentang Great Demon God dan dunia yang tiada tandingannya? Tampaknya melihat melalui keraguan mereka, Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, 3 tahun yang lalu, ketika saya melahap benua wilayah iblis, ada medan perang kuno yang tersembunyi di dalam salah satu benua. Medan perang kuno itu adalah tempat di mana tubuh Mo Seng dihancurkan. Di dalam medan perang kuno itu, saya melihat adegan Mo Seng berkelahi dengan tuan lain. Dan setelah itu, salah satu klon Mo Seng datang mencari saya. Dia sendiri yang menceritakan semua ini kepadaku. Klon Mo Seng, Great Demon God. Serangkaian tangisan terdengar. Li Wuyi mengerutkan kening. Bukankah kamu mengatakan tubuh Mo Seng dihancurkan? Yang Kai memandangnya dan berkata, tubuh fisiknya memang telah dihancurkan. Tetapi jiwanya masih utuh. Selama ada kondisi yang cukup, dia bisa kembali. Dan roh Star Boundary adalah yang dia butuhkan. Berhenti sejenak. Yang Kai melanjutkan. Sekarang aku memikirkannya. Dalam invasi ras iblis ini, sosok Mo Seng pasti berdiri di belakangnya. Saya khawatir tidak ada dari kamu yang tahu bahwa ketika saya memasuki wilayah iblis, tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di benua itu. Semua makhluk hidup di benua itu dibunuh oleh ras iblis sendiri hanya untuk melepaskan atribut iblis dari tubuh mereka.
3 tahun lalu, pasukan ras iblis tiba-tiba menjadi gila dan mulai saling membunuh. Pada saat itu, tidak ada dari kita yang tahu alasannya. Tetapi setelah saya bertanya kepada beberapa raja iblis tentang hal itu, saya mengetahui bahwa ada suara di pikiran mereka pada waktu itu. Dan di bawah kendali suara itu, mereka secara bertahap menjadi bingung dan hanya tahu cara membunuh. Suara itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh ras iblis di bawah alam Half Saint. Pada saat itu, Saint Demon sedang menghadapi Kaisar Agung. Jadi bukan Saint Demon yang melakukan apapun pada mereka. Sekarang aku memikirkannya. Saint Demon mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran begitu banyak ras iblis. Mungkin hanya pria bernama Mo Seng yang bisa melakukannya. Seluruh wilayah iblis diciptakan olehnya. Ras iblis diciptakan olehnya. Dan dia adalah sumber dari semua iblis. Jika dia memiliki semacam metode untuk mempengaruhi pikiran ras iblis, itu akan masuk akal. Puluhan juta prajurit ras iblis mati karena ini. Kematian mereka memiliki efek yang sama dengan kematian ras iblis yang terbunuh di wilayah iblis. Ki iblis dalam tubuh mereka dilepaskan sebagai nutrisi untuk menstabilkan keberadaan tanah iblis. Setelah bertahun-tahun, hukum Starbound dari dunia tidak dapat memperbaiki keberadaan gua iblis. Hari ini, setelah Demon Rache secara diam-diam mengatur metode mereka meluncurkan serangan skala besar ke Starbound dariku. Di dalam aula utama, semua orang basah kuyup dengan keringat dingin saat mereka mendengarkan, saling melirik. Meskipun mereka tidak dapat mempercayai kata-kata Yang Kai, setelah menggabungkannya dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa tidak ada kekurangan di dalamnya. Sentu Sing berkata dengan getir, "Tuan Yang, menurut apa yang kamu katakan, Great Demon God, kekuatan Mo Seng." Di atas Iblis Saint, nafas yang tajam terdengar, meskipun semua orang telah menebak apa maksud Yang Kai. Setelah melihat Yang Kai mengakui ini, mereka masih merasa sulit untuk menerimanya. Demon Saint sudah menjadi eksistensi yang harus mereka hormati. Namun Demon Rache sebenarnya memiliki rekan yang kekuatannya di atas Demon Saint. Meskipun tubuh fisiknya telah hancur, karena jiwanya belum dihancurkan, masih ada kesempatan baginya untuk dilahirkan kembali. Setelah keberadaan seperti itu dibangkitkan, siapa di Star Boundary yang bisa menghentikannya? Kemungkinan besar mereka akan memiliki akhir dari dunia tanpa tandingan dan menjadi wilayah iblis berikutnya. Jejak kekhawatiran melintas di mata Li Wui. Sekarang gua iblis telah berubah dan berkembang pesat. Sisi Star Boundary sudah dalam keadaan panik. Sekarang Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan berita mengejutkan seperti itu. Kemungkinan besar itu akan mempengaruhi moral mereka. Tetapi memikirkannya, situasinya sudah mencapai titik ini. Jadi bahkan jika Yang Kai tidak mengatakan apa-apa, bagaimana moral mereka bisa baik? Setelah mengatakan ini, dia setidaknya bisa memberitahu semua orang siapa musuh yang harus mereka hadapi. Mungkin karena pertimbangan inilah dia mengungkapkan rahasia ini. Semua orang tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun kekuatan Great Demon God jauh di atas Demon Saint, tubuh fisiknya telah dihancurkan. Jadi bahkan jika beberapa klonnya menimbulkan masalah sekarang, saya khawatir mereka tidak akan memiliki 1/100 dari kekuatan puncak mereka. Kalau tidak, mereka sudah lama muncul. Mengapa mereka harus bersembunyi? Petik 2. Di dunia kecil misterius. Jika klon Mo Seng tidak begitu yakin bahwa dia bisa merebut dunia kecil misterius Yang Kai, dia mungkin tidak akan keluar sendiri. Yang Kai tidak akan bisa mendapatkan informasi seperti itu. Pan Gengnian bertanya, "Tuan Yang, bolehkah saya bertanya siapa yang menghancurkan tubuh Mo Seng?" Meskipun Great Demon God itu kuat, masih ada preseden dia terbunuh. Jadi semua orang cukup ingin tahu tentang Tuan yang telah membunuhnya. Yang Kai meliriknya dan merenung sejenak sebelum menjawab, "Saya yakin kamu semua akrab dengan gelar orang itu. Orang yang menghancurkan tubuh Mo Seng di masa lalu adalah Kaisar Agung berlalu waktu." Sekelompok master segera mengangkat alis mereka. Semuanya menunjukkan ekspresi bangga. Kekuatan Mo Seng berada di atas Demon Saint. Jadi jika Kaisar Agung waktu mengalir dapat menghancurkan tubuh fisiknya, bukankah itu berarti kultivasinya setara dengan Kaisar Agung yang berlalu waktu? Seseorang mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Yang, kamu baru saja mengatakan bahwa setelah pertempuran itu, tubuh Mo Seng hancur, dan orang yang bertarung dengannya hancur dalam tubuh dan jiwa. Mungkinkah?" Yang Kai mengangguk. "Ya, Kaisar Agung waktu mengalir meninggal di tangan orang lain." Semburan terengah-engah lainnya terdengar. Dalam sejarah panjang Star Boundary, Kaisar Agung waktu mengalir hampir menjadi legenda. Sejak zaman kuno, Star Boundary telah menghasilkan banyak Kaisar Agung. Tetapi hanya beberapa dari mereka yang tetap terkenal sampai sekarang. Wu Kuang dapat dianggap sebagai salah satunya. Dan Kaisar Agung waktu mengalir dapat dianggap sebagai salah satunya. Meskipun semua orang tahu bahwa Kaisar Agung waktu mengalir tidak lagi hidup, tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Semua orang mengira dia telah mati di kuil berlalunya waktu.
Tetapi sekarang mereka tahu bahwa Kaisar Agung Waktu Mengalir telah terbunuh dalam pertempuran. Liu Yi berkata sambil berpikir. Tampaknya hilangnya Kaisar Agung terkait dengan Mo Seng. Awalnya, dia bertanya-tanya mengapa Kaisar Agung menghilang tanpa alasan. Meskipun ada sejumlah Saint Demon yang hilang, langkah besar seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan cara biasa. Jadi wajar saja jika Mo Seng terlibat. Yang Kai berkata, saya baru saja akan membahas masalah ini dengan semua orang. Saya pergi ke Gua Iblis untuk menyelidiki dan melihat Kaisar Agung. Setelah beberapa saat, banyak orang berdiri dan beberapa bahkan menumpahkan teh di atas meja. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, itu tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Kaisar Agung tidak berada di Star Boundary atau wilayah iblis. Lokasi mereka cukup kabur. Saya hanya dapat melihat beberapa gambar, tetapi saya tidak dapat menentukan lokasi persisnya. Sebelumnya, ketika pikirannya tenggelam dalam Gua Iblis dan Divine Sense-nya berkembang, dia tidak tahu apakah itu kebetulan atau tidak dapat dihindari. Tetapi tiba-tiba, serangkaian gambar buram melintas di benaknya, yang semuanya berisi sosok dari banyak Kaisar Agung. Bagaimana kabar Kaisar Agung sekarang? Liu Yi bertanya, dengan situasi saat ini di Star Boundary, jika Kaisar Agung bisa kembali, itu pasti akan jauh lebih baik. Mengandalkan hanya dua tetua klan naga agak terlalu lemah. Bahkan jika kekuatan mereka meningkat, itu masih belum cukup. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu bagus. Pergolakan saat ini di Star Boundary juga terkait dengan mereka. Mereka tampaknya telah ditekan oleh Saint Demon di suatu tempat yang aneh. Ada banyak susunan hebat yang dipasang di sana. Dan Saint Demon saat ini sedang menyempurnakan kehendak dunia dari Kaisar Agung. Demon Rache telah mencoba ini lebih dari 20 tahun yang lalu. Tujuan mereka adalah Kaisar Agung Bulan Cerah yang sudah mati. Karena Kaisar Agung Bulan Cerah telah jatuh ke benua surga abadi, Saint Demon telah mengorbankan semua makhluk hidup di benua surga abadi dan bahkan meletakkan 12 arai iblis besar untuk memperbaiki Bulan Cerah sehingga wilayah iblis bisa melahap sebagian dari World Will di tubuhnya. Jika Demon Rache berhasil di masa lalu, World Will dari Star Boundary akan selamanya hilang. Pada saat itu, dampaknya pada hukum surgawi Star Boundary akan sulit untuk diperkirakan. Dan mungkin itu akan menyebabkan hukum surgawi Star Boundary tidak lengkap. Hukum dunia dilanggar. Dan kapasitas botol dunia menyusut. Di sisi lain, wilayah iblis akan memiliki Saint Demon lainnya. Namun, di masa lalu, Demon Rache telah gagal. Dan sebelum mati, Ming Yue telah membantu Yang Kai dan mentransfer World Will-nya kepadanya. Setelah bertahun-tahun, hal serupa terjadi lagi. Dan kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. 7 Kaisar Agung terperangkap dalam ruang dan formasi aneh itu. Seolah-olah mereka berada di dalam tungku. Kehendak dunia dalam tubuh mereka terus-menerus disempurnakan. Metode Demon Rache telah diatur secara diam-diam beberapa tahun yang lalu. Dan alasan mereka menunggu sampai hari ini adalah karena mereka perlu memperbaikinya. World Wills dari Great Emperor setara dengan mekanisme perlindungan diri Star Boundary. Tanpa menyempurnakan kehendak dunia ini, tanah iblis tidak akan dapat berkembang dengan cepat keluar. Dan tingkat di mana tanah iblis berkembang hampir setara dengan tingkat di mana kehendak dunia dari Kaisar Agung sedang disempurnakan. Begitu mereka benar-benar disempurnakan, seluruh Star Boundary akan berada dalam bahaya. Justru karena rencana inilah ketika perang antara dua dunia pecah beberapa tahun yang lalu, Saint Demon segera menyeret Kaisar Agung ke tempat aneh itu. Pertama, mereka tidak ingin mereka ikut campur dalam pertempuran berikutnya dan membatasi kekuatan Star Boundary. Dan kedua, mereka ingin memperbaiki kehendak dunia mereka dan menerobos pertahanan Star Boundary. Sekarang semuanya telah disiapkan. Demon Rache telah meluncurkan serangan dan Star Boundary memang tidak berdaya untuk melawan. Sebidang tanah besar telah terkikis dan berubah menjadi tanah iblis. Suasana khusyuk memenuhi aula. Kata-kata Yang Kai hari ini telah memengaruhi pikiran mereka, membuatnya sulit untuk dicerna. Bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Seseorang bertanya. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Sekarang metode Demon Rache telah terungkap. Star Boundary tidak berdaya untuk melawan. Kecuali Kaisar Agung memiliki cara untuk melarikan diri atau menolak penyempurnaan semacam ini. Cepat atau lambat Star Boundary akan jatuh. Transformasi takdir surgawi. Hadiah surga yang mendalam. Sebuah suara santai datang dari sudut aula. Yang Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Cahaya aneh melintas di matanya ketika dia melihat bahwa orang yang berbicara adalah Gao Zhan. Dia dengan cepat bertanya, "Saudara Gao, dari mana kamu mendengar ini?" Yang Kai tidak memiliki banyak kontak dengan Gao Zhan. Hanya saja dia telah menghabiskan beberapa waktu bersama di celah antara Star Boundary dan wilayah iblis. Dia adalah murid langsung Kaisar Agung Tiansu.
Dan meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat misteri surga, melihat masa depan, dan melihat masa lalu, dia masih murid sejati Kaisar Agung. Titik. Kembali dicelah. Gao Zhan juga telah memperingatkan Yang Kai untuk berhati-hati. Dan kemudian ternyata itu bukan tindakan acak. Yu Rumeng telah menggunakan penampilan Li Siqing untuk menanamkan teknik rahasia jiwa ke Yang Kai, menghasilkan keterikatan antara dia dan Yu Rumeng. Gao Zhan telah tinggal di Istana Surga Tinggi selama beberapa tahun terakhir. Tetapi karena dia adalah murid Kaisar Agung Tiansu, dia tidak ditugaskan ke pasukan manapun dan adalah orang bebas. Dia juga berpartisipasi dalam pertemuan ini dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi dia tidak mengira dia akan mengatakan kata-kata seperti itu saat ini. Jika itu yang lain, itu akan baik-baik saja. Tetapi poin utamanya adalah Yang Kai hanya mendengar kata-kata ini sebelumnya, dan itu keluar dari mulutnya. Kembali di tanah kuno liar, dia pernah pingsan sekali. Menurut Su Yan dan Luan Feng, sebelum dia pingsan, dia telah mengucapkan kata-kata ini, tetapi Yang Kai tidak mengingatnya. Sekarang dia memikirkannya. Ini mungkin peringatan dari Star Boundary. Ketika Demon Rache menggunakan semua metode mereka, Star Boundary tampaknya menyadari jejak bahaya di dunia ini. Yang Kai memiliki warisan Kaisar Agung Bulan Cerah dan kehendak dunia. Jadi dia secara alami dapat melihat melalui misteri dunia. Mendengar pertanyaan Yang Kai, Gao Zhan menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, "Tuan, kata-kata ini ditinggalkan oleh tuanku sebelum dia pergi. Tuanku telah menyimpulkan misteri surga beberapa tahun yang lalu dan meramalkan bahwa akan ada krisis di Star Boundary. Beritahu murid ini bahwa jika itu benar-benar terjadi, beritahu Tuan." Petik 2. Beritahu saya, alis Yang Kai berkerut saat dia bertanya dengan heran. Apakah Kaisar Agung memiliki hal lain untuk dikatakan? Gao Zhan perlahan menggelengkan kepalanya. Alis Yang Kai semakin berkerut. Ketika dia tidak sadar, dia bisa melihat melalui misteri surga. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kata-kata ambigu ini. Dia tidak menyangka Kaisar Agung Tiansu meninggalkan pesan beberapa tahun yang lalu. Apa arti dari kata-kata ini? Transformasi takdir surgawi mudah dimengerti. Sekarang setelah semua pion ras iblis telah ditempatkan, tanah iblis berkembang pesat, menelan roh Star Boundary. Krisis Star Boundary sudah dekat. Angin dan awan berubah, dan itu tidak dapat diprediksi. Tapi apa maksud dari Prophon Heaven Present itu? Sepertinya itu berarti ada sesuatu yang akan terungkap. Tetapi hadiah surga yang mendalam terlalu kabur. Tidak peduli seberapa keras Yang Kai mencoba, dia tidak tahu apa artinya. Di dalam aula utama, semua orang berdiskusi sebentar. Semuanya bingung apa yang harus dilakukan dengan situasi di depan mereka. Beberapa dari mereka menyarankan agar mereka segera meluncurkan serangan habis-habisan, mengirimkan semua 55 pasukan untuk bekerja sama dengan dua tetua agung ras naga untuk membasmi ras iblis. Ada juga beberapa yang menyarankan agar mereka menunggu dan melihat misteri seperti apa yang dimiliki oleh tanah iblis yang berkembang. Mungkin Kaisar Agung bisa menghentikan mereka. Untuk sementara waktu, aula dipenuhi dengan kebisingan yang tak ada habisnya. Li Wui akhirnya berhasil menenangkan semua orang dan memerintahkan berbagai pasukan untuk memantau situasi di Gua Iblis dan bersiap untuk pertempuran. 2 jam kemudian, semua orang bubar. Li Wui tidak pergi dan tetap tinggal. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan bertanya, apakah Tuan punya instruksi lain? Li Wui menatapnya dalam-dalam. Tatapan rumit melintas di matanya, menyebabkan Yang Kai bingung. Dia sudah lama mengenal Li Wui, tetapi dia belum pernah melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu. Ada jejak penyesalan dan kecemburuan di matanya. Senior, Yang Kai sedikit mengernyit. Li Wui menghela nafas ringan dan bergumam. Transformasi takdir surgawi. Kehadiran surga yang mendalam. Aku tidak tahu apakah itu berkat Star Boundary atau bencana Star Boundary-ku. Ekspresi Yang Kai berubah. Apakah Tuan tahu sesuatu? Li Wui tidak menjawab. Hanya tersenyum sedikit. Berjalanlah denganku. Mengatakan demikian, sosok Yang Kai melintas dan dia dengan cepat mengikuti. Keduanya mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi saat sosok mereka melintas, tanah di bawah kaki mereka dengan cepat berubah, dan pemandangan di sekitar mereka terus berubah. Setelah terbang selama 2 jam, mereka akhirnya tiba di gurun tandus. Tempat ini sunyi dan tidak berpenghuni. Sebagian besar domain utara tertutup cuaca dingin, dan tempat ini tidak terkecuali. Salju menutupi tanah, dan aura yang dihembuskannya terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Dengan tangan di belakang punggungnya, Li Wui berdiri di udara dan melihat ke langit. Yang Kai juga melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa langit berwarna abu-abu dan kepingan salju jatuh. Dia tidak tahu mengapa Li Wui tiba-tiba membawanya ke sini, tetapi dia menduga ada sesuatu yang ingin dia katakan padanya.
Selain itu, apa yang dia katakan barusan juga membuat Yang Kai sangat memperhatikannya. Seolah-olah dia tahu arti di balik kata-kata itu. Senior, Yang Kai memanggil. Tetapi ketika dia hendak meminta penjelasan, Li Wuyi tiba-tiba berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuhnya tampaknya mengembun menjadi kenyataan saat dia mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Yang Kai. Kali ini, Yang Kai lengah dan tidak menyangka Li Wuyi akan menyerangnya. Dari saat dia bertemu Li Wuyi sampai sekarang, dia selalu menjadi orang yang lembut dan halus. Bahkan ketika Yang Kai lemah, Li Wuyi tidak menunjukkan sedikitpun penghinaan padanya. Siapapun yang berinteraksi dengannya akan merasa seperti mandi di angin musim semi. Meskipun dia secara publik diakui sebagai orang terkuat di bawah Kaisar Agung, dia tidak pernah sombong dan selalu memperlakukan semua orang dengan baik. Selama bertahun-tahun, di bawah kepemimpinannya, berbagai pasukan Star Boundary telah memenangkan kemenangan berturut-turut melawan Demon Rache dan bertahan sampai sekarang. Dapat dikatakan bahwa Li Wuyi telah memainkan peran yang besar. Jika bukan karena dia, siapa yang tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi Star Boundary saat ini? Dari sudut pandang Yang Kai, Li Wuyi adalah seorang senior yang bersedia mendukung juniornya dan juga telah bertukar banyak wawasan dan pengalaman mengenai Space Laws dengannya. Yang Kai telah belajar banyak darinya. Orang seperti itu adalah guru dan teman. Yang Kai sangat menghormatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mencoba membunuhnya. Serangan telapak tangan ini sangat ganas dan menakutkan. Dan kekuatan hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar. Itu bukan serangan biasa, tetapi serangan yang benar-benar dimaksudkan untuk mengambil nyawa Yang Kai. Meskipun serangan telapak tangan ini datang tanpa peringatan, reaksi Yang Kai tidak lambat dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Ketika kedua telapak tangan bertemu, ekspresi Yang Kai berubah saat dia merasakan perubahan dalam hukum di sekitarnya. Meskipun dia akrab dengan hukum luar angkasa, masih sulit baginya untuk menolak. Li Wuyi telah tenggelam dalam hukum luar angkasa untuk waktu yang lama. Jadi kendalinya atas mereka telah mencapai tingkat yang luar biasa. Yang Kai mengedarkan ki iblisnya, menyebabkan hukum berubah dan kekosongan bergetar. Di antara mereka berdua, dunia mulai runtuh. Dengan ledakan keras, Yang Kai dikirim terbang. Tubuhnya tanpa sadar gemetar beberapa kali sebelum dia berhasil melarutkan energi hukum yang telah menyerang tubuhnya. Li Wuyi, di sisi lain, hanya mundur 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya lagi. Mereka berdua bertarung dengan sekuat tenaga. Perbedaan kekuatannya sangat jelas. Senior, apa artinya ini? Yang Kai berteriak. Dia tidak ingin bertarung dengan Li Wuyi, terutama dalam pertempuran semacam ini tanpa alasan apapun. Cukup omong kosong. Hari ini, kamu mati atau aku mati. Ekspresi Li Wuyi dingin saat dia bergegas menuju Yang Kai dan meninju. Di sisi lain, sosoknya hanyalah bayangan. Yang Kai mengangkat tangannya dan memblokir serangan ini. Sosoknya terbang kembali lebih dari 1000 kaki saat wajahnya sedikit memucat. Sambil menggertakkan giginya, dia bertanya, "Senior, apakah kamu kerasukan?" Perubahan temperamen Li Wuyi yang tiba-tiba membuat Yang Kai bertanya-tanya apakah dia secara tidak sengaja telah terinfeksi oleh ki iblis. Saat dia berbicara, Yang Kai mengirimkan Divine Sense-nya ke Li Wuyi. Sepertinya ingin menyelidiki situasinya. Li Wuyi dengan sungguh-sungguh bertanya, "Apakah aku terlihat seperti kesurupan?" Kekuatan ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan liar, memotong deteksi Divine Sense Yang Kai. Yang Kai hanya merasakan sedikit rasa sakit di benaknya saat efek Soul Warming Lotus ditampilkan untuk memperbaiki Divine Sense-nya yang rusak. Di seberangnya, Li Wuyi mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yang Kai dari jauh, mengirimkan serangan low energy yang tak terlihat ke dahi Yang Kai. Jika pukulan ini mendarat, kepala Yang Kai akan langsung meledak. Yang Kai telah lama mengetahui bahwa Li Wuyi adalah orang terkuat di bawah alam Kaisar Agung. Dan dia telah lama mengetahui bahwa bahkan di antara para penguasa alam Halfsein dan Kaisar Sudo, dia berdiri di puncak. Namun, Yang Kai belum pernah benar-benar bertarung dengannya sebelumnya. Jadi dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa yang terkuat di bawah alam Kaisar Agung. Baru sekarang dia benar-benar mengerti apa artinya menjadi orang terkuat di bawah alam Kaisar Agung. Orang di depannya benar-benar berbeda dari Halfsein dan Kaisar Sudo yang Kai pernah bertarung sebelumnya. Serangan sengit semacam ini hampir mencekik. Hanya ketika energi hukum akan mencapainya, Yang Kai mengangkat tangannya dan mengirimkan Moonblade. Dengan tabrakan diam-diam, 2 Space Force menghilang. Yang Kai berkata dengan serius, "Senior, tolong berhenti." Pada titik kritis kelangsungan hidup Star Boundary ini, dia benar-benar tidak ingin bertarung dengan Li Wuyi di sini. Tidak peduli siapa yang menang, itu akan menjadi kekalahan Star Boundary. Selain itu, menghadapi Li Wuyi, Yang Kai tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menang. Bahkan jika dia menggunakan semua metodenya,
dia hanya akan bisa melindungi dirinya sendiri. Tunjukkan padaku kemampuanmu, atau aku akan membunuhmu di sini hari ini. Saat Li Wuyi berbicara, dia tiba-tiba bertepuk tangan, menyebabkan tubuh Yang Kai menegang, seolah-olah dia telah dikunci di tempatnya oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ruang dikompresi di sekitar tubuh Yang Kai, dan setiap inci daging dan darahnya berada di bawah tekanan besar, menyebabkan tulangnya mengeluarkan suara retak. Selama ini, Yang Kai telah menggunakan Space Force-nya untuk membatasi pergerakan musuh-musuhnya. Sekarang dia menghadapi Li Wuyi. Dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya terikat olehnya. Kekuatan luar angkasa semacam ini yang datang dari segala arah tidak mungkin untuk dilawan hanya dengan tubuh fisik seseorang. Jika seseorang menolaknya dengan paksa, cepat atau lambat mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging. Yang Kai berteriak dengan marah ketika hukum luar angkasa di tangannya berfluktuasi dengan liar. Perlahan mendorongnya ke samping seolah-olah dia mendorong pintu yang tidak terlihat. Saat dia melakukannya, riak yang terlihat menyebar dari tangannya. Tekanan dari ruang sekitarnya segera mereda. Sedikit kekaguman melintas di mata Li Wuyi saat dia tiba-tiba meluruskan telapak tangannya dan melambaikannya ke arah Yang Kai. Pada saat berikutnya, Yang Kai melihat Void Crack tiba-tiba terbentuk di pinggangnya. Seolah-olah itu selalu ada di sana. Hanya sekarang mengungkapkan penampilannya yang ganas. Ekspresinya mau tak mau berubah saat dia berpikir sendiri. Jadi Space Laws bisa digunakan seperti ini. Tidak ada waktu untuk mengagumi teknik Li Wuyi. Void Crack, yang panjangnya hanya beberapa kaki, telah memotong kulit Yang Kai seperti pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan, menyebabkan rasa sakit yang tajam. Bahkan tubuh Yang Kai, yang dia banggakan, sulit untuk menahan serangan seperti itu. Tekanan di sekitarnya terus menekan Yang Kai, membuatnya sulit untuk bergerak. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mundur. Dalam krisis hidup atau mati ini, pikiran Yang Kai secara mengejutkan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Void Crack. Dengan satu genggaman, tangan itu berubah menjadi cakar naga dan Void Crack langsung ditangkap oleh Yang Kai. Retakan sepanjang beberapa kaki menggeliat seperti ular hitam pekat, menggelengkan kepala dan ekornya saat terus menyerang Yang Kai. Tangannya mengepal dan retakan muncul. Hanya Yang Kai, yang juga mahir dalam hukum luar angkasa, yang bisa melakukan hal seperti itu. Jika itu orang lain, bagaimana mereka bisa menangkap Void Crack? Jika mereka dengan gegabah menyentuhnya, itu ditakdirkan untuk berakhir dengan tragedi. Di sisi lain, melihat Yang Kai begitu mudah menetralisir pukulan mematikannya, kekaguman di mata Li Wuyi menjadi lebih kuat. Tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Matanya masih dingin. Seolah-olah dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuh Yang Kai. Kedua telapak tangan yang tadinya rata tiba-tiba terpisah, perlahan-lahan berputar dan saling bergesekan. Ekspresi Yang Kai berubah drastis saat dia merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba mengalami perubahan luar biasa. Ruang di sekitar tubuh bagian atasnya mulai berputar searah jarum jam sementara ruang di sekitar tubuh bagian bawahnya mulai berputar berlawanan arah jarum jam. Meskipun rotasinya lambat, itu kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya terkilir. Seluruh tubuh Yang Kai dipelintir menjadi posisi yang sangat aneh. Tubuh bagian atas dan bawahnya berputar ke arah yang berbeda. Suara tulangnya yang retak bisa terdengar. Terkejut, Yang Kai sekali lagi mengaktifkan hukum luar angkasa untuk memulihkan ketertiban. Dengan Yang Kai di tengah, ruang dalam radius 1000 kaki menjadi kacau karena retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ekspresi Li Wuyi juga menjadi serius saat telapak tangannya yang berputar perlahan sepertinya menghadapi semacam perlawanan, menyebabkannya melambat dan akhirnya berhenti. Dengan raungan marah, kekosongan hancur, tubuh memutar Yang Kai kembali normal, dan telapak tangan Li Wuyi bersatu lagi. Senior, ambil ini. Setelah berulang kali diserang oleh Li Wuyi dan tidak menahan diri sama sekali, Yang Kai juga menjadi marah. Tidak peduli apa niat Li Wuyi, dia tidak bisa secara pasif terus dipukuli. Menghadapi orang terkuat di bawah Kaisar Agung yang juga mahir dalam hukum luar angkasa, cara terbaik untuk menghadapinya adalah melawannya daripada berlari untuk hidupnya. Di depannya, melarikan diri tidak ada gunanya, dan hanya melawan hanya akan mempercepat kekalahannya. Hanya dengan menyerang dia bisa bertahan. Dengan jentikan 10 jarinya, serangkaian bilah bulan hitam menebas ke arah kepala Li Wuyi. Yang terakhir sangat besar dan mengandung kekuatan yang menakjubkan. Menghadapi serangan yang menghancurkan bumi ini, ekspresi Li Wuyi tetap acuh tak acuh. Dia hanya mengangkat tangannya dan dengan lembut melambaikannya di depannya. Gerakannya anggun dan anggun, seolah-olah dia sedang membersihkan debu. Kekuatan hukum luar angkasa dihaluskan dan bilah bulan menghilang bahkan sebelum mereka bisa mencapai Li Wuyi. Hanya pedang bulan raksasa terakhir yang terbang menuju Li Wuyi. Tetapi pedang itu juga ditarik ke samping olehnya dan terbang menjauh.
Moonblademu tidak berguna melawanku. Li Wuyi memandang Yang Kai dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia pernah mendiskusikan hukum luar angkasa dengan Yang Kai dan bertukar wawasan kultivasi dengannya. Secara alami, dia tidak asing dengan Moonblade. Belum lagi dia secara pribadi menyaksikan Yang Kai menggunakan gerakan membunuh ini lebih dari sekali. Ekspresi Yang Kai tetap tidak berubah saat dia meninju. Moonblade tidak berguna. Bagaimana dengan gerakan ini? Begitu dia selesai berbicara, bola hitam tiba-tiba muncul di depan Li Wuyi. Bola hitam ini dipenuhi dengan aura kacau yang persis sama dengan aura dalam kehampaan. Li Wuyi mengangkat alisnya. Jelas merasa bahwa kekuatan gerakan ini jauh lebih menakutkan daripada pedang bulan. Dalam kegembiraannya, dia mencoba mencari tahu misteri gerakan ini. Tetapi Divine Sense yang dia lepaskan sebenarnya ditelan oleh bola hitam. Pada saat berikutnya, bola hitam itu tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi titik hitam kecil, menyebabkan dunia runtuh di sekitarnya. Bahkan Li Wuyi, yang pertama menanggung beban kekuatan ini, merasa sulit untuk melawan saat tubuhnya berputar dan menyusut dengan cepat menuju titik hitam. Dengan wush, titik hitam melintas dan dunia yang runtuh menghilang, meninggalkan lubang melingkar raksasa yang lebarnya ratusan meter. Di sisi lain, Li Wuyi masih berdiri di tempat. Hukum luar angkasa di tubuhnya melayang naik dan turun. Akhirnya berhasil melawan kekuatan mengerikan ini pada saat kritis. Ketika titik hitam menghilang, sosoknya yang terdistorsi kembali normal. Li Wuyi akhirnya tersenyum. Meskipun tidak buruk, itu tidak cukup. Begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, dia muncul di depan Yang Kai dan menyerang dengan telapak tangannya. Sosok Yang Kai melesat ke belakang, langsung menghilang ke dalam kehampaan, meninggalkan bayangan. Setelah bayangan itu tersebar, Li Wuyi maju selangkah dan mengejarnya dalam kehampaan. Di dataran kosong, dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, tiba-tiba menghilang dan muncul kembali. Entah itu hilangnya mereka atau penampilan mereka, tidak ada tanda sama sekali. Jika ada yang melihat mereka di sini, mereka mungkin akan mengira mereka melihat sesuatu. Sosok mereka yang berkedip muncul dan menghilang secara tak terduga. Mungkin mereka masih di sini pada saat ini. Tetapi pada saat berikutnya, mereka sudah 100 km jauhnya. Saat mereka mengejar dan melarikan diri, posisi mereka terus berubah. Tidak mungkin untuk menentukan siapa yang mengejar dan siapa yang melarikan diri. Apa yang tidak bisa dilihat orang lain? Tikungan dan belokan yang tak terhitung jumlahnya dalam kehampaan. Konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, dengan dua suara swooshing, sosok Li Wuyi dan Yang Kai berubah dari ilusi menjadi solid, muncul pada saat yang bersamaan. Mereka masih di posisi semula, menjaga jarak yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah mereka tidak pernah bergerak. Saat mata mereka bertemu, Yang Kai mengerutkan kening sementara Li Wuyi memasang senyum di wajahnya. Ekspresi lega melintas di matanya saat niat membunuhnya yang dingin menghilang. Menjilat bibirnya yang kering, Yang Kai bertanya, "Apa niat senior?" Pada awalnya, niat membunuh Li Wuyi sangat besar, hampir seolah-olah dia ingin membunuh Yang Kai di sini. Tetapi ketika mereka bertarung, Yang Kai menyadari bahwa dia sebagian besar sedang diuji, dan niat membunuhnya yang tebal hanya untuk memaksanya menggunakan kekuatan penuhnya. Dari awal hingga akhir, Li Wuyi hanya menggunakan hukum luar angkasa. Tetapi dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa artefak yang kuat? Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, tidak mungkin bagi Li Wuyi untuk tidak menggunakan kekuatan artefaknya. Namun, apa yang tidak dapat dipahami oleh Yang Kai? Untuk apa dia mengujinya saat ini? Jika memang ada sesuatu, mengapa dia tidak memberitahunya saja? Li Wuyi tersenyum dan berkata, "Transformasi takdir surgawi. Hadiah surga yang mendalam. Saatnya bersaing untuk dao besar." Yang Kai berkedip beberapa kali sebelum ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia berseru, "Maksud senior?" Li Wuyi mengangguk, "Persis seperti yang kamu pikirkan." Melihat dia mengakuinya, darah Yang Kai mulai mendidih dan dia tidak bisa menahan perasaan mulutnya menjadi kering. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, dia bertanya, "Apa hubungannya kompetisi dao besar dengan pepatah ini?" Li Wuyi terkekeh ringan. Tempat di mana dao besar bersaing adalah di dalam kuil surga yang mendalam. Kuil surga yang mendalam, Yang Kai menatapnya dengan heran. Tempat macam apa itu? Saya tidak yakin. Saya hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Li Wuyi mengerutkan kening. Tampaknya tidak dapat menentukan apa itu kuil surga yang mendalam. Tetapi karena itu disebut kuil surga yang mendalam, itu secara alami adalah tempat yang misterius. Sebelumnya, dia telah mencoba mencari tahu apa arti kata-kata ini. Tetapi setelah mendengar penjelasan Li Wuyi, dia akhirnya mengerti. Hadiah surga yang mendalam seharusnya merupakan penampilan dari istana surga yang mendalam.
Asal yang diterima Kaisar Agung Tiansu dan Yang Kai dari surga jelas mengacu pada penampilan kuil surga yang mendalam. Dengan tangan di belakang punggungnya, Li Wuyi dengan santai berkata, 100 tahun setelah pertempuran Kaisar Agung di Laut Fragmen Bintang, kuil surga yang mendalam dibuka, dan siapapun yang memiliki kualifikasi untuk memasukinya di Star Boundary akan mencari peluang mereka sendiri dan bersaing untuk dao besar. Pada saat itu, pembukaan kuil surga yang mendalam membantu senior Martial Beast, senior Ming Yue, senior Bing Yu, senior Hua Ying, dan Ken Ye naik ke posisi Kaisar Agung. Setelah jeda, Li Wuyi tersenyum dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa ada 5? Yang Kai bertanya sambil berpikir, 5 Kaisar Agung tewas dalam pertempuran itu? Pertempuran antara Kaisar Agung Laut Fragmen Bintang adalah pertempuran antara Kaisar Agung Star Boundary dan Wu Kuang. Dalam pertempuran itu, Wu Kuang sendirian melawan pasukan gabungan dari 9 Kaisar Agung lainnya. Meskipun dia juga telah dipukuli hingga babak belur, hukum pertempuran pemakan surga telah mengizinkannya untuk membunuh Kaisar Agung Qian Lotus, Kaisar Agung Yuanding, Kaisar Agung Bela Diri Api, dan Kaisar Agung Azuresi sebelum kematiannya. Pertempuran itu belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno dan telah mengguncang dunia. Dalam sejarah panjang Star Boundary, tidak pernah ada pertempuran yang begitu intens. Lonceng Sungai Gunung Yang Kai saat ini adalah harta karun asal Kaisar Agung Yuanding, dan api sejati Phoenix yang diperoleh Liu Yan diwarisi dari Kaisar Agung Bela Diri Api. Dalam pertempuran antara Kaisar Agung di Laut Fragmen Bintang, Wu Kuang telah membunuh 4 Kaisar Agung sementara dia sendiri telah dicabik-cabik. Meskipun jiwanya telah melarikan diri dan disembunyikan di kedalaman Laut Fragmen Bintang, ke Star Boundary, setengah dari 10 Kaisar Agung telah tewas dalam pertempuran itu, yang tepatnya 5. Ada batas kapasitas botol dunia. Batas wilayah iblis adalah 12, dan maksimal Star Boundary adalah 10. Jadi meskipun ada banyak pesaing yang memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Agung selama pembukaan terakhir dari kuil surga yang mendalam, hanya ada 5 orang yang tertawa terakhir. Li Wuyi tersenyum dan mengangguk. Itu benar. 5 Kaisar Agung meninggal di Laut Fragmen Bintang dan 5 lainnya lahir di kuil surga yang mendalam. Jadi itu masuk akal. Tapi sekarang, kuil surga yang mendalam akan dibuka kembali. Tetapi situasinya kali ini berbeda dari terakhir kali. Tidak akan ada begitu banyak Kaisar Agung. Saya khawatir, hanya akan ada 1. Yang Kai mengerti, di antara 10 Kaisar Agung Star Boundary, Kaisar Agung Hong Chen telah menghilang, dan Kaisar Agung Bayangan Malam telah membelot ke wilayah iblis. Tetapi mereka semua masih hidup. Hanya Kaisar Agung Bulan Cerah yang meninggal, meninggalkan ruang di botol dunia. Oleh karena itu, meskipun kuil surga yang mendalam telah dibuka dan hari kompetisi dao besar telah tiba, hanya 1 orang yang bisa menjadi Kaisar Agung. Dengan cara ini, persaingan akan sangat ketat. Memikirkan sampai titik ini, Yang Kai mengerutkan kening. Akhirnya mengerti apa arti kata-kata Li Wuyi sebelumnya. Pada titik kritis kelangsungan hidup Star Boundary ini, jika kuil surga yang mendalam dibuka, tidak diketahui apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan bagi Star Boundary. Jika seseorang dapat memperoleh satu-satunya kesempatan ini untuk memulihkan 10 Kaisar Agung Star Boundary, itu akan sangat bermanfaat bagi situasi seluruh Star Boundary saat ini. Saat ini, 2 tetua agung dari ras naga bisa bertarung melawan 3 Saint Demon bersama-sama. Jadi jika Kaisar Agung lainnya muncul, itu akan setara dengan keberadaan yang tak terkalahkan. Tetapi sebelum menjadi Kaisar Agung, seseorang membutuhkan kompetisi berdarah dan brutal. Ada banyak Kaisar Sudo di Star Boundary sekarang. Tetapi itu juga bukan jumlah yang kecil. Di jalan dao bela diri, siapa yang tidak berusaha untuk naik ke puncak? Sekarang kesempatan besar seperti itu tepat di depan mereka. Siapa yang tidak akan tergoda? Tetapi jika semua orang tergoda dan berlari ke apa yang disebut kuil surga mendalam untuk bersaing demi dao besar, apa yang akan terjadi pada 55 tentara Star Boundary? Tanpa Kaisar Sudo ini menahan benteng, pasukan ras iblis akan dapat memusnahkan semua pasukan dalam sekejap. Untuk memasuki kuil surga yang mendalam untuk bersaing memperebutkan dao besar, pasti akan ada konflik internal. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Star Boundary saat ini. Untuk kelangsungan hidup Star Boundary, berbagai komandan pasukan dan berbagai penguasa Kaisar Sudo dapat mematuhi perintah Li Wuyi dan memimpin bawahan mereka ke dalam pertempuran untuk membunuh musuh. Tetapi jika itu untuk peluang mereka sendiri dan tujuan seumur hidup, apa gunanya perintah Li Wuyi? Terlebih lagi, tidak mungkin baginya untuk memerintahkan Kaisar Sudo itu untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi dao besar. Bahkan Li Wuyi tidak akan bisa menghentikan mereka. Berpikir cepat, Yang Kai dengan cepat memahami suasana hati Li Wuyi saat ini. Kali ini,
Waktu pembukaan kuil surga yang mendalam telah menyebabkan sisi Star Boundary berada dalam posisi yang canggung. Darah panas dan kegembiraan Yang Kai dari sebelumnya dengan cepat mendingin seperti seember air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Setelah hening sejenak, dia bertanya, apakah senior yakin bahwa apa yang disebut kuil surga mendalam akan dibuka? Jika itu hanya kesalahpahaman, tidak ada gunanya memikirkannya. Li Wui menghela nafas panjang. Di antara hal-hal yang aku tahu, Tuan Tiansu tidak pernah melewatkan satu ramalan pun. Karena dia meninggalkan Dali beberapa tahun yang lalu, maka kuil surga yang mendalam pasti akan muncul kembali. Berhenti sejenak, dia melanjutkan. Belum lagi ramalan Tuan Tiansu. Bahkan dalam situasi Star Boundary saat ini, pembukaan kuil surga yang mendalam sangat penting. Karena kamu memiliki kehendak dunia, kamu seharusnya bisa merasakannya lebih jelas daripada yang lain. Meskipun Star Boundary adalah dunia, dunia ini tidak mati. Petik 2. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Star Boundary itu hidup dan memiliki kesadarannya sendiri, tetapi bahwa dunia ini juga memiliki kehidupannya sendiri. Ketika burung dan binatang biasa menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, mereka juga akan memiliki mekanisme perlindungan diri, apalagi dunia ini. Sekarang Star Boundary berada di ambang kehancuran. Perlindungan dirinya adalah dengan segera menciptakan Kaisar Agung untuk melawan invasi. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Saya mengerti maksud senior. Jadi, kuil surga yang mendalam pasti akan segera dibuka. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan kapan itu akan menunjukkan tanda-tandanya. Li Wuyi menghela nafas lagi. Selama bertahun-tahun, Yang Kai telah mendengarnya menghela nafas. Tetapi hari ini tampaknya sangat sering. Meskipun hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan kuil surga yang mendalam, itu bukan rahasia. Banyak Kaisar Sudo di Star Boundary tahu tentang itu. Petik 2. Ekspresi Yang Kai berubah. Jika itu masalahnya, lalu mengapa penampilan semua orang di aula tadi? Pada titik ini, Yang Kai tiba-tiba mengerti dan tersenyum pahit. Jadi begitulah. Ketika Gao Zhan mengatakan kata-kata itu di aula tadi, tidak ada Kaisar Sudo yang hadir memiliki reaksi khusus. Yang Kai mengira mereka tidak tahu apa-apa tentang kata-kata ini. Tetapi sekarang tampaknya sebagian besar dari mereka tidak tahu apa artinya. Tetapi pasti ada beberapa yang tahu. Meskipun mereka tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas memiliki rencana mereka sendiri. Kuil surga yang mendalam belum menunjukkan tanda-tanda terbuka. Tetapi hanya kata-kata Kaisar Agung Tiansu telah menyebabkan beberapa Kaisar Sudo di Star Boundary yang datang untuk hidup dan mati bersama menjadi tidak setia. Orang hanya bisa membayangkan betapa besar pengaruh berita ini terhadap situasi saat ini. Sebagai kekuatan utama Legiun Star Boundary 55 saat ini, Li Wuyi mungkin mengalami tekanan yang tak terbayangkan. Bagaimana menyesuaikan dampak kedatangan kuil surga yang mendalam akan menjadi sakit kepala baginya dalam waktu dekat. Sambil menghela nafas lega, Yang Kai berkata, jika senior dapat yakin, saya bersedia membantu senior menyelesaikan masalah kamu dan memimpin pasukan Star Boundary. Kamu, Li Wuyi menoleh untuk menatapnya dan terkekeh ringan. Kamu telah menjadi master bebas di Six Stem Army, menyerahkan segalanya di tangan Yao Xi. Jika saya membiarkan kamu bertanggung jawab atas 55 pasukan besar, saya khawatir itu bahkan tidak akan memakan waktu 3 hingga 5 bulan bagi kamu untuk dimusnahkan oleh Demon Rache. Petik 2. Yang Kai tidak yakin. Senior, bukankah kamu terlalu meremehkanku? Jika kamu belum mencoba, bagaimana kamu tahu saya tidak bisa? Seharusnya masih ada waktu sebelum pembukaan kuil surga yang mendalam. Jadi mengapa kamu tidak membiarkan saya mencobanya? Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita bisa memikirkan cara lain. Li Wuyi berkata, mengapa aku harus membiarkanmu mencoba? Jika saya membiarkan kamu mencoba, apa yang harus saya lakukan? Yang Kai bertanya, senior, apakah kamu tidak ingin bersaing untuk dao besar? Justru karena pertimbangan inilah Yang Kai baru saja membuat saran seperti itu. Kalau tidak, dia akan terlalu bosan jika dia ingin merebut kekuasaan dari Li Wuyi untuk memimpin 55 pasukan besar. Seperti yang dikatakan Li Wuyi, dia telah menjadi master bebas di Six Stem Army, menyerahkan segalanya kepada Yao Xi untuk dikelola. Jika dia mengizinkannya mengambil alih seluruh legiun, dia akan memiliki beberapa masalah. Jika kuil surga yang mendalam dibuka, dengan kekuatan Li Wuyi, dia pasti bisa masuk. Karena dia adalah orang nomor 1 di bawah Great Emperor Realm, dia jelas merupakan kandidat terbaik untuk bersaing memperebutkan satu-satunya tempat. Jika dia bisa menjadi Kaisar Agung, situasi Star Boundary saat ini mungkin berubah. Tanpa diduga, Li Wuyi perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa pergi. Aku juga tidak akan pergi. Yang Kai menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Li Wuyi telah mengangkat tangannya dan memotongnya. Dengan sungguh-sungguh berkata,
Jika aku pergi, moral Star Boundary akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Pada saat itu, Star Boundary akan benar-benar selesai. Jadi terlepas dari apakah orang lain pergi atau tidak, saya pasti tidak akan pergi. Petik 2. Yang Kai masih ingin membujuknya. Tetapi melihat ekspresinya yang tegas, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Seperti yang dikatakan Li Wuyi, dia adalah kekuatan utama pasukan Star Boundary. Jika dia pergi, Star Boundary akan tanpa pemimpin, dan berbagai pasukan yang telah mereka persatukan dengan susah payah akan menjadi tumpukan pasir lepas. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menstabilkan moral mereka, dan begitu Li Wuyi membuat keputusan seperti itu, semua Kaisar Sudo yang masih memiliki beberapa keraguan kemungkinan akan menuju ke kuil surga yang mendalam. Dengan senyum masam, dia berkata, "Senior, saya harap orang-orang itu memahami upaya kamu yang melelahkan." Dia tahu betul tekad seperti apa yang dimiliki Li Wuyi untuk membuat keputusan seperti itu. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berkultivasi hanya untuk saat ini. Tetapi sekarang setelah kesempatan itu tepat di depannya, dia tidak punya pilihan selain menyerah dengan kejam. Ini setara dengan menyerah pada kemungkinan melanjutkan kultivasinya sendiri. Dan itu bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Keberadaan kuil surga yang mendalam tidak biasa. Pembukaannya bergantung sepenuhnya pada apakah Kaisar Agung telah jatuh. Terakhir kali kuil surga yang mendalam dibuka adalah beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama. Belum lagi apakah Li Wuyi bisa hidup sampai saat itu atau tidak. Bahkan jika dia bisa, dia mungkin tidak akan tega untuk memperjuangkan apapun. Menyerah kali ini sama dengan melepaskan tujuan yang telah dia kejar sepanjang hidupnya. Melepaskan kemungkinan untuk memajukan martial Dao-nya. Pengorbanan besar macam apa ini? Perasaan mulia macam apa ini? Dan apa yang mendorongnya untuk membuat keputusan ini adalah dunia yang bergejolak saat ini dan miliaran makhluk hidup yang mati-matian berusaha untuk bertahan hidup. Yang Kai merasakan rasa hormat yang dalam. Li Wuyi terkekeh ringan. Tidak masalah jika orang lain mengerti atau tidak. Selama kamu mengerti. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Junior mengerti." Li Wuyi mengangguk. "Bagus kalau kamu mengerti. Dalam beberapa hari ke depan, bersiaplah dengan baik. Jangan lakukan apa-apa. Tunggu saja pembukaan kuil surga yang mendalam." Yang Kai mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan kaget. Li Wuyi tersenyum padanya dan berkata, "Kamu harus pergi ke kuil surga yang mendalam dan mengambil satu-satunya kesempatan itu." Saya, Yang Kai menunjuk dirinya sendiri. Sejujurnya, ketika Li Wuyi berbicara tentang perjuangan antara kuil surga yang mendalam dan Dao besar, Yang Kai telah memikirkannya. Tetapi sekarang dia hanya Raja Iblis tingkat tinggi. Setara dengan Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Bahkan Kaisar Sudo. Jadi bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi? Jadi setelah memikirkannya sejenak, Yang Kai menolak ide ini. Siapa yang mengira bahwa Li Wuyi akan membuat proposal seperti itu? Jangan meremehkan dirimu sendiri. Warisan senior Ming Yue bersamamu. Jika itu adalah orang lain dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kuil surga yang mendalam. Tetapi kamu berbeda. Karena kamu memiliki kehendak dunia, kuil surga yang mendalam pasti tidak akan menolak kamu. Bahkan bisa dikatakan bahwa kehendak dunia ini merupakan kelebihan yang kamu miliki dalam memperebutkan peluang ini. Meskipun kultivasi kamu belum ada, dibandingkan dengan yang lain, peluang kamu untuk sukses lebih tinggi. Petik 2. Berhenti sejenak. Li Wuyi menatapnya sambil tersenyum. Selain itu, apakah kamu bersedia melihat kesempatan ini lolos dari matamu? Atau apakah kamu berharap untuk menunggu pembukaan berikutnya dari kuil surga yang mendalam?